Selamat pagi, nama saya Bernard Hugo dengan NIM 2540 kelas LA05. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban atau seperti jawaban dari UAS Computational Geometry saya. Untuk nomor 1, pada algoritma randomized incremental, lakukan tahap untuk memaksimumkan untuk mencari koordinat X dan koordinat Y yang terbesar. Di mana di sini bisa lihat koordinat X dan koordinat Y terbesar adalah 4. Maka pada saat dimaksimumkan, maka dapatkan nilai M adalah 4. Berikutnya, lakukan pencarian titik segitiga, di mana bisa dilihat di sini masukkan nilai M adalah 4, dan dapatkan titik X adalah 12,0, titik Y adalah min 12, dan titik Z adalah 0,12. Nah, berikutnya masukkan titik X, Y, dan Z dalam grafik. Lalu buat segmen garis yang menghubungkan ketiga titik tersebut. Pertama-tama masukkan titik A, di mana di sini titik A dimasukkan, dan buat segmen garis yang menghubungkan titik A dengan titik segitiga X, Y, Z. Yaitu ada segmen garis AX, AY, dan AZ. Nah, bisa dilihat ini terbentuk segitiga AXY, AXZ, dan AYZ. Melakukan pemeriksaan apakah triangulasi pada ketiga segitiga itu legal atau ilegal dengan metode uji lingkaran. Pertama, kita uji lingkaran AXY, bisa dilihat tidak ada titik di dalamnya, maka segitiga AXY itu hasil triangulasinya adalah legal. Lalu uji lingkaran AXZ, tidak ada titik di dalamnya, maka triangulasinya legal. Lalu di sini uji lingkaran AYZ, tidak ada titik juga, maka triangulasinya legal. Berikutnya masukkan titik B, di mana bisa dilihat di sini titik B berada dalam segitiga AXY. Lalu buat segmen garis yang hubungin titik B dengan titik AXY. Itu ada segmen garis BA, BX, dan BY. Lalu terbentuk segitiga ABX, ABY, dan BXY. Lalu lakukan pemeriksaan triangulasinya legal atau ilegal dengan uji lingkaran. Bisa lihat pertama-tama uji lingkaran ABX, di mana di sini terdapat titik Z dalam lingkaran ABX. Maka hasil triangulation-nya itu ilegal. Untuk menghindarinya, dilakukan flipping dari segmen garis AX menjadi segmen garis BZ. Yang berarti segmen garis AX dihapus, diganti dengan segmen garis BZ. Bisa dilihat segmen garis AX dihapus dan terganti dengan segmen garis BZ. Nah, karena terbentuknya segmen garis BZ itu membuat dua segitiga baru, yaitu ada ABZ dan BXZ. Lalu lakukan uji lingkaran. Pertama uji lingkaran ABZ. Di sini bisa dilihat tidak ada titik dalamnya, maka triangulation-nya legal. Dan juga ini di sini uji lingkaran BXZ. Masih bisa dilihat dalamnya tidak ada titik di dalamnya, maka triangulation-nya legal. Berikutnya uji lingkaran ABY, bisa dilihat tidak ada titik dalamnya, maka triangulation-nya legal. Nah, bisa dilihat sehingga pada segitiga ABZ, BXZ, dan ABY, triangulation-nya legal. Berikutnya uji lingkaran BXY, bisa dilihat tidak ada titik dalamnya, maka triangulation pada segitiga BXY adalah legal. Berikutnya masukkan titik C, di mana titik C ada dalam segitiga ABY, maka buat segmen garis AB, AC, dan AY. Nah, terbentuk segitiga ABC, ACY, dan BCY. Nah, lakukan uji lingkaran. Maka metode uji lingkaran untuk memeriksa triangulation-nya. Nah, uji lingkaran ABC, bisa dilihat tidak ada titik di dalamnya, maka pada segitiga ABC triangulation-nya legal. Berikutnya uji lingkaran ACY, bisa dilihat di sini di dalam terdapat titik Z di dalam lingkarannya. Maka triangulation-nya itu ilegal. Nah, maka dilakukan flipping
dari segmen garis AY menjadi segmen garis CZ. Ini bisa dilihat, ini segmen garis AY sudah dihapus dan digantikan dengan segmen garis CZ. Nah, karena terbentuknya segmen garis CZ itu membuat dua segitiga baru, yaitu ACZ dan CEZ. Nah, lakukan pengujian lingkaran. Di sini bisa dilihat pada saat uji lingkaran ACZ itu tidak ada titik dalamnya, maka triangulation-nya legal. Nah, berikutnya lakukan pengujian uji lingkaran CEZ. Nah, itu tidak ada titik di dalamnya juga, maka triangulation-nya legal. Berikutnya uji lingkaran BCY. Nah, bisa dilihat di sini dalam grafiknya terdapat titik X di dalamnya, maka triangulation-nya ilegal. Maka dilakukan flipping dari segmen garis BY menjadi segmen garis CX. Ya, bisa dilihat segmen garis BY sudah dihapus dan dibuat segmen garis CX. Nah, karena terbentuknya segmen garis CX itu membuat dua segitiga baru, yaitu segitiga BCX dan CXY. Nah, lakukan pengujian dua lingkarannya. Di sini uji lingkaran BCX. Di sini bisa dilihat tidak ada titik di dalamnya, maka triangulation-nya legal. Dan di sini lakukan uji lingkaran CXY. Bisa dilihat tidak ada titik di dalamnya, maka triangulation-nya legal. Dan sekarang bisa dilihat untuk lingkaran untuk segitiga pada segitiga BCX dan CXY itu hasil triangulation-nya legal. Lalu masukkan titik D, lalu buat segmen garis CD atau DC, DX dan DY. Nah, ini terbentuk segitiga CDX, CDY dan DXY. Lalu lakukan uji lingkaran. Di sini uji lingkaran CDX, di mana bisa dilihat di sini terdapat titik B, A, dan Z di dalam lingkarannya. Maka triangulation-nya ilegal. Maka lakukan flipping dari segmen garis CX ke segmen garis BD. Di mana di sini segmen garis CX dihapus dan diganti dengan segmen garis BD. Nah, karena terbentuknya segmen garis BD itu membuat dua segitiga baru, yaitu ada BCD dan BDX. Maka lakukan uji lingkaran BCD dan BDX untuk memeriksa triangulation-nya itu legal atau ilegal. Di sini diuji lingkaran BCD, bisa dilihat tidak ada titik dalamnya, maka triangulation-nya legal. Di sini uji lingkaran BDX, di mana bisa dilihat di sini tidak ada titik dalamnya, maka triangulation-nya legal. Lalu berikutnya uji lingkaran CDY, bisa dilihat tidak ada titik dalamnya, maka triangulation-nya legal. Berikutnya uji lingkaran DXY, yang bisa dilihat tidak ada titik dalamnya, maka triangulation-nya legal. Berikutnya masukkan titik E, lalu buat segmen garis CE, DE, dan EY. Nah, di sini terbentuk segitiga CDE, CEY, dan DEY. Berikutnya lakukan uji lingkaran CDY atau CDE. Bisa dilihat tidak ada titik dalamnya, maka triangulation-nya legal. Berikutnya uji lingkaran CEY. Bisa dilihat di sini terdapat titik A dan titik Z dalam lingkarannya, maka triangulation-nya ilegal. Maka lakukan flipping dari segmen garis EZ, dari segmen garis CY ke segmen garis EZ, di mana segmen garis CY dihapus dan diganti dengan segmen garis EZ. Nah, karena terbentuknya segmen garis EZ itu membuat dua segitiga baru, yaitu CEZ dan EYZ. Maka lakukan uji kedua segitiga itu dengan uji lingkaran. Lalu uji CEZ, uji lingkaran CEZ, di mana bisa dilihat di sini terdapat titik A di dalam lingkarannya. Maka triangulation-nya menjadi ilegal. Nah, maka dilakukan flipping dari segmen garis CZ ke segmen garis AE. Di mana segmen garis CZ dihapus dan
segmen garis AE terbentuk. Nah, ini juga membuat dua segitiga baru karena kemunculan segmen garis AE, yaitu ada ACE dan AEZ. Pertama, uji lingkaran ACE, bisa dilihat di sini tidak ada titik di dalamnya, maka triangulation-nya legal. Nah, berikutnya uji lingkaran AEZ, bisa dilihat tidak ada titik di dalamnya, maka triangulation-nya legal. Sehingga pada segitiga ACE dan AEZ, hasil triangulation-nya legal. Berikutnya uji lingkaran EYZ, bisa dilihat di sini tidak ada titik di dalamnya, maka triangulation-nya legal. Lalu uji lingkaran DEY, bisa dilihat di sini tidak ada titik juga di dalamnya, maka triangulation pada segitiga DEY legal. Nah, karena sudah tidak ada titik lagi yang ditambahkan, maka terakhir hapus semua segmen garis yang terhubung dengan titik XYZ. Nah, dan didapatkan hasil akhir Delaunay triangulation-nya. Nah, berikut ini adalah hasil akhir dari Delaunay triangulation-nya. Berikutnya nomor 2. Untuk yang nomor 2, pertama-tama buat masukkan titik A, B, C, D, dan E sesuai dengan gambarnya. Sesuai dengan koordinat dan gambar yang tersedia. Lalu di sini berikutnya buat sweep line dan slidernya. Nah, pertama-tama karena di soalnya minta with the bounding box, maka pertama-tama saya buat bounding box dengan 4 titik berikut, yaitu ada min 5,5, min 5, min 5, 5, min 5, dan 5,5. Nah, ini sebagai koordinat bounding box-nya. Di sini berikutnya buat parabola pada titik A. Nah, berikutnya buat parabola pada ini geser sweep line ke titik A, lalu buat parabola pada titik A. Nah, parabola pada titik A itu sebagai pitch line pada titik A. Lalu berikutnya geser strip line menuju ke titik B, lalu buat parabola pada titik B. Lalu berikutnya di sini dimainkan slidernya, lalu di sini bisa dilihat di gambar paling bawah ini para slidernya diperkecil sehingga kita bisa dilihat ada intersection antara parabola A dan parabola B. Lalu berikutnya buat titik intersection antara parabola A dan B, yaitu ada titik K dan titik J. Lalu tunjukkan trace untuk kedua titik, di mana di sini bisa dilihat tidak, karena di sini belum ada, bisa dilihat di sini karena ini trace ini juga tidak akan kita buat Voronoi edge, karena di sini bisa kita biarkan saja karena belum ada 3 parabola. Nah, berikutnya geser sweep line ke titik C, lalu buat parabolanya. Dari mana parabola titik C itu sebagai bridge line pada titik C. Nah, berikutnya mainkan slidernya. Mana slidernya di sini diperkecil. Slidernya digeser ke kiri. Nah, di sini pada saat dilihat terjadi circle event. Nah, di sini bisa dilihat karena parabola A, B, dan C saling intersect, saling berpotongan di sini, maka terjadi circle event. Lalu dibuat di V1 itu titik V1 yaitu sebagai titik tengah dari lingkaran ABC, dan titik C1 itu sebagai titik potong lingkaran dengan sweep line. Lalu berikutnya itu buat titik intersection K yang merupakan titik intersection antara parabola A dan B. Lalu geser sweep line-nya untuk membuat titik intersection L, yaitu titik intersection antara parabola B dan C. Berikutnya tunjukkan trace-nya
pada kedua titik intersection tersebut. Nah, bisa dilihat di sini terdapat trace-nya itu akan digunakan untuk membuat Voronoi edge. Nah, sebelumnya itu buat titik M. Nah, sebelum dibuat Voronoi edge, maka perlu dibuat titik M itu sebagai titik ujung di bounding box. Ini titik M dibuat di bounding box-nya sebagai titik ujung Voronoi edge-nya, dan juga dibuat titik N itu sebagai titik ujung Voronoi edge-nya agar tidak melewati bounding box. Di mana di sini dimasukkan titik M dan titik N. Lalu berikutnya di sini bisa dibuat Voronoi edge-nya. Di mana di sini dibuat Voronoi edge untuk yang menghubungkan vertex V1 dan yang menghubungkan vertex V1 dengan titik M. Yang bisa dilihat ini sudah terbentuk Voronoi edge yang pertama, terbentuk dua Voronoi edge. Lalu berikutnya geser sweep line menuju ke titik D dan buat parabolanya pada titik D. Nah, bisa dilihat di sini pada saat di sweep line-nya digeser ke kiri, itu terjadi circle event pada titik A, D, dan C. Maka buat lingkaran ACD. Di mana vertex V2 ini ada titik tengah lingkaran ACD, serta titik C2 itu sebagai titik potong lingkarannya dengan sweep line. Berikutnya buat titik intersection O, ini sebagai titik intersection antara parabola A dan D. Lalu di sini titik intersection P itu sebagai intersection antara parabola C dan D. Berikutnya tunjukkan trace pada kedua titik tersebut. Nah, di sini buat titik R itu sebagai titik ujung untuk buatlah titik R dan Q itu sebagai titik ujung Voronoi edge-nya. Di mana titik R itu untuk sebagai titik ujung Voronoi edge yang ini yang terbentuk dari titik O, dan titik Q ini sebagai titik ujung dari trace yang terbentuk dari titik P. Yang berikutnya buat Voronoi edge yang menghubungkan vertex V2 dengan titik Q dan yang menghubungkan vertex V2 dengan titik R. Nah, serta jangan lupa buat juga Voronoi edge yang menghubungkan vertex V1 dengan vertex V2. Nah, berikutnya geser sweep line menuju ke titik E dan buat parabola pada titik E. Nah, pada saat memainkan slidernya bisa dilihat itu terjadi circle event karena ada intersection antara parabola C, D, dan E. Di sini uji ringkas dari circle event buat lingkaran CDE. Nah, di sini vertex V3 sebagai titik tengahnya dan titik C3 itu sebagai intersection sweep line dengan lingkarannya. Karena Voronoi edge bisa dilihat karena Voronoi edge N yang ini itu karena berhalangan dengan vertex V3, maka hapus Voronoi edge tersebut. Dan hapus juga titik Q. Lalu berikutnya buat titik intersection S, itu yang merupakan intersection antara parabola C dan E. Lalu titik intersection T itu antara parabola D dan E. Lalu tunjukkan trace pada kedua titik tersebut untuk membuat Voronoi edge-nya. Nah, sebelum buat Voronoi edge, itu pada titik U, buat titik U pada trace di titik T, dan ini sebagai titik ujungnya
sebagai titik ujung antara vertex V3 dengan trace pada yang terbentuk dengan trace yang ditunjukkan dari titik T. Lalu setelah berikutnya buat titik V itu sebagai titik ujung untuk buat Voronoi edge dari segmen garis antara vertex V3 dan trace yang ditunjukkan dari titik S. Bisa dilihat di sini. Lalu setelah itu buat Voronoi edge-nya. Lalu berikutnya di sini buat Voronoi edge-nya. Lalu jangan lupa buat juga Voronoi edge yang menghubungkan vertex V2 dan V3. Yang bisa dilihat di sini ada titik V dan juga titik U. Ini sebagai titik ujung Voronoi edge-nya. Dan di sini buat segmen garis yang menghubungkan V2 dan vertex V2 dan vertex V3. Nah, terakhir hapus semua parabola dan didapatkan hasil akhir Voronoi diagramnya sebagai berikut. Di sini bisa dilihat semua parabolanya sudah dihilangkan. Semua parabola sudah dihilangkan dan didapatkan ini adalah hasil akhir dari Voronoi diagramnya. Berikutnya untuk nomor 3, bisa dilihat di sini pertama-tama buat bounding box-nya lebih dahulu dengan 4 titik berikut. Itu ada min 4,6, min 4,5, 5,5 dan 5,6. Lalu untuk masukkan segmen garisnya di sini masukkannya secara acak. Pertama-tama masukkan dulu segmen garis A. Lalu buat garis lurus vertikal melalui titik A dan titik B. Nah, karena kemunculan segmen garis A dan kedua garis lurus tersebut itu membagi daerah pada trapezoidal sehingga terbentuk 4 daerah trapezoidal, yaitu ada A, B, C, dan D. Binary switch tree yang terbentuk adalah sebagai berikut. Misalnya di sini trapezoid A ini karena ada di paling kiri. Lalu di sini ada di paling kiri. Lalu buat pada binary switch tree dibuat di sini di bagian paling kiri. Lalu di mana titik tengah dari atasnya itu adalah titik A. Lalu berikutnya di sini buat segmen garis A itu yang di mana segmen garis A ini karena di atasnya itu trapezoid B, maka masukkan trapezoid B di bagian paling kiri. Lalu berikutnya karena di sini paling bawah itu trapezoid C, maka buat trapezoid C di bagian paling kanan, bagian kanannya. Lalu di sini karena trapezoid D itu ada di bagian paling kanan. Lalu di sini titik B, lalu buat di sini paling kanannya adalah trapezoid D. Lalu berikutnya buat persamaan segmen garis A. Di mana titik A itu ada di titik min 2,2 dan titik B ada di titik 2,4. Sehingga persamaan segmen garis A-nya itu sebagai berikut. Lalu masukkan koordinat X dan koordinat Y pada titik A dan titik B. Dan didapatkan persamaan segmen garis A-nya adalah sebagai berikut. Berikutnya masukkan segmen garis B. Lalu buat garis lurus vertikal melalui titik C. Nah, karena kemunculan segmen garis B dan garis lurus tersebut yang melalui titik C, maka itu membagi daerah trapezoidal lagi sehingga terdapat 6 daerah trapezoidal pada gambar berikut. Itu ada trapezoid A, B, C, D, E, dan F. Nah, binary search tree yang terbentuk adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini segmen garis B-nya itu karena ada titik D dan E. D dan E di atas tuh D itu dibuat paling kiri dan bisa dilihat di sini dari yang sebelumnya itu pada titik C itu tambahkan segmen garis B. Di mana di sini ada trapezoid D dan trapezoid E.
Di sini tambahkan titik C, lalu di sini dari yang sebelumnya di sini bisa dilihat itu dilakukan update pada binary tree-nya, sehingga di titik trapezoid D ini diubah, bagian trapezoid D ini diubah sehingga bagian kanannya menjadi sebagai berikut. Lalu di sini trapezoid F ini kanan paling kanan, lalu dibuatnya di sini, di bagian paling kanan, bagian kanan dari cabang titik C. Lalu berikutnya buat persamaan segmen garis B, mana titik B itu ada di 2,4 dan titik C ada di 4,1. Lalu masukkan titik B, masukkan koordinat X dan Y pada titik B dan C dalam persamaannya. Lalu dapatkan persamaan segmen garis B sebagai berikut. Berikutnya masukkan segmen garis C, mana di sini karena kemunculan segmen garis C dan juga garis lurusnya yang terbentuk di sini itu bagi daerah trapezoidal, sehingga ada 8 daerah trapezoidal, yaitu ada trapezoid A sampai H. Nah, binary search tree yang terbentuk dari sebagai berikut. Nah, di sini pada binary tree yang sebelumnya itu karena di sini ada trapezoid E ini terjadi perubahan pada trapezoid E. Lalu di sini ditambahkan titik F, tambahkan titik F di sini, dan juga paling kirinya adalah trapezoid E. Lalu dibuat juga ini segmen garis C, ini segmen garis C. Lalu paling atasnya adalah trapezoid F dan paling bawah bagian bawahnya trapezoid G. Di sini ada trapezoid H. Nah, buat persamaan segmen garis C, nah titik C ada di 4,1 dan titik F ada di 3,1. Lalu masukkan ke persamaan segmen garisnya dan dapatkan persamaan segmen garis C adalah berikut. Berikutnya masukkan segmen garis D. Bisa dilihat di sini, dan ini terbentuk 10 daerah trapezoidal, yaitu ada trapezoid A sampai J. Nah, ini adalah binary search tree-nya. Dimana di sini pada yang bagian sebelumnya itu ditambahkan titik segmen D, ditambah segmen garis D di sini. Lalu di sini ada cabang kiri ada trapezoid F, dan di sini pada bagian paling kanannya ini dari cabang titik C itu diganti jadi trapezoid J. Lalu berikutnya buat persamaan segmen garis D, mana titik C ada di 4,1 dan titik E ada di 1,-1. Dan dapatkan persamaan segmen garis D adalah berikut. Lalu berikutnya masukkan segmen garis F, dan di sini terbentuk 11 daerah trapezoidal, yaitu ada trapezoid A sampai K. Dan ini adalah binary search tree yang terbentuk, ya, diupdate lagi binary search tree-nya. Jadi pada bagian paling kan di sini di segmen A itu cabang kanannya diubah sehingga terdapat ada segmen garis F di cabang kanannya. Lalu cabang kiri dari segmen garis F itu ada trapezoid C, dan cabang kanannya ada trapezoid D. Lalu di sini di bagian paling kanan dari titik C, cabang kanan dari titik C itu diganti jadi trapezoid K. Lalu berikutnya buat persamaan segmen garis F. Di mana titik A ada di pin 2,2 dan titik C ada di 4,1. Sehingga persamaan segmen garis F adalah berikut.
Berikutnya masukkan segmen garis E. Di sini karena dan juga ini terbentuk ada 13 daerah trapezoidal. Di sini binary search tree yang terbentuk ini adalah berikut. Di sini bisa dilihat bahwa ini trapezoid M di paling kanan. Di sini buat di sininya adalah paling kanan adalah trapezoid M. Lalu berikutnya di sini ada update di bagian segmen garis, bagian cabang kanan dari segmen garis F. Di sini ada titik D. Lalu bagian cabang kiri ada segmen garis E. Ada trapezoid D di kirinya dan trapezoid E di kanannya. Dan trapezoid F di kanan dari titik D. Lalu berikutnya buat persamaan segmen garis E. Di mana pada titik A itu ada di min 2,2, titik D ada di min 1, min 1. Sehingga persamaan segmen garis E adalah berikut. Nah, berikutnya masukkan segmen garis G. Di sini ini adalah segmen garis G-nya. Lalu dapat terbentuk 14 daerah trapezoidal. Yaitu trapezoid A sampai N. Lalu banyak search tree yang terbentuk adalah berikut. Di mana pada binary search tree yang sebelumnya, di sini bagian trapezoid F-nya ini terjadi update. Lalu di sini ada jadi update, lalu di sini untuk trapezoid F-nya itu diganti dengan titik E sebagai pada gambar berikut. Lalu di bagian cabang kiri ada segmen garis G dan cabang kanannya itu segmen garis D. Lalu di sini bagian paling kanannya trapezoid pada bagian paling kanan adalah trapezoid N. Dan begitu juga ini hasil update binary search tree karena kemunculan segmen garis G. Lalu buat persamaan segmen garis G-nya, yaitu titik D ada di titik min 1, min 1, lalu titik E ada di 1, min 1. Sehingga persamaan segmen garis G adalah berikut. Lalu terakhir masukkan segmen garis H. Dan juga ini dapat terbentuk 15 daerah trapezoidal. Ini trapezoid A sampai O. Dan ini adalah hasil akhir binary search tree yang terbentuk. Dan ini adalah hasil akhir binary search tree-nya karena semua segmen garis sudah dimasukkan. Lalu bersama segmen garis H, di mana titik A ada di titik 1, min 1, titik F ada di 3, min 1. Lalu bersama segmen garis D adalah berikut. Lalu lakukan pencarian lokasi titik query dari titik Q 0,0. Yang pertama di sini pada binary search tree-nya itu pertama dilakukan dari titik A dulu. Dilakukan dari paling atas, yaitu titik A. Dan dari titik A ambil koordinat X, karena min 2 itu lebih kecil dari 0, maka query-nya itu dilanjutkan ke bagian kanan, menuju ke titik B. Misalnya sini ke bagian kanan, ke titik B. Lalu berikutnya pada titik B, itu ambil koordinat X-nya, karena 2 lebih besar dari 0, maka query-nya itu dilanjutkan ke bagian kiri. Nah, ke kiri, ke segmen garis A, maka setelah itu pada segmen garis A, itu cari koordinat Y-nya, di mana koordinat X itu sama dengan 0. Dan di sini kita cari nilai T, lalu dapatkan nilai T adalah setengah, masukkan nilai T ke persamaan Y,
Lalu dapatkan koordinat Y adalah 3, karena 3 lebih besar dari 0, maka query dilanjutkan ke bagian kanan. Ke bagian kanan menuju ke segmen garis F. Dan sekarang ini titik Q 0,0-nya ada di titik D. Nah, berikutnya dari titik D, ambil koordinat X-nya itu min 1. Nah, karena min 1 itu lebih kecil dari 0, maka query pada bagian search tree-nya itu dari titik D, lanjutkan ke bagian kanan, menuju ke titik E. Ini ke bagian kanan, ke titik E. Lalu berikutnya dari titik E, itu ambil koordinat X-nya, karena 1 lebih besar dari 0, maka query-nya itu lanjutkan ke segmen garis G. Di sini dari titik E ke kiri menuju ke segmen garis G. Berikutnya dari segmen garis G itu cari koordinat dari segmen garis G, cari koordinat Y, di mana koordinat X itu sama dengan 0. Di sini dapatkan T-nya, nilai T adalah setengah, lalu masukkan ke sama Y, dapatkan koordinat Y adalah min 1. Karena min 1 lebih kecil dari 0, maka query-nya itu dilanjutkan ke bagian kiri. Nah, titik Q 0,0 ada di trapezoid F. Sehingga pada bagian search tree-nya itu arahnya itu adalah dari titik A ke titik B, lalu ke segmen garis A, segmen garis F, titik D, lalu ke titik E, segmen garis G, dan berakhir di trapezoid F. Sehingga hasil akhirnya titik Q 0,0 berada dan berakhir di trapezoid F. Jadi sekian penjelasan untuk jawaban computational geometry saya. Jadi sekian penjelasan dari jawaban UAS computational geometry saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.